Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, halo juga Pak Angga. Perkenalkan, nama saya Naufal Praditya Sopandi dengan NIM 101244174 dari kelas C624 Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Baik, mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pada presentasi ini, saya akan membahas 3 studi kasus yang mempresentasikan situasi nyata dalam dunia bisnis. Kemudian, saya akan menganalisis hambatan komunikasi yang terjadi, serta memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan. Pada kasus pertama, fenomena quit quitting terjadi setelah adanya layoff, yang membuat karyawan merasa tidak nyaman. Akibatnya, motivasi kerja menurun dan komunikasi internal menjadi kurang efektif. Hambatan komunikasi dalam kasus ini terjadi dari 3 aspek. Yang pertama, hambatan psikologis, yaitu rasa insecure dan takut kehilangan pekerjaan. Yang kedua, hambatan organisasi, karena kurangnya transparansi dari manajemen. Dan yang ketiga, adanya prasangka antar staf yang memicu kesalahpahaman. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan pendekatan ethos, logos, dan juga pathos. Ethos dilakukan dengan membangun kepercayaan melalui kejujuran. Lalu yang kedua adalah logos, dengan menampilkan data dan juga fakta yang jelas. Lalu yang ketiga adalah pathos, dengan menunjukkan empati melalui komunikasi personal seperti sesi one-on-one. Pada kasus kedua, terjadi konflik antara generasi dalam cara berkomunikasi. Generasi Z atau Gen Z cenderung memilih komunikasi yang cepat dan informal seperti WhatsApp. Sedangkan karyawan senior lebih memilih komunikasi formal melalui memo. Perbedaan ini menciptakan gap komunikasi karena perbedaan mindset dan juga ekspektasi. Solusi yang dapat digugakan adalah konsep Johari Window. Melalui feedback 2 arah, kedua pihak dapat saling memahami gaya komunikasi masing-masing. Dengan begitu, blind area dapat dikurangi dan komunikasi menjadi lebih efektif. Strategi yang paling tepat adalah kolaborasi. Diskusi awal dapat dilakukan melalui WhatsApp untuk kecepatan. Kemudian hasilnya didokumentasikan dalam bentuk e-memo resmi. Dengan cara ini, tercipta solusi yang mengakomodasi kedua pihak. Pada kasus ketiga, terdapat praktik manipulasi oleh influencer dalam mempromosikan investasi bodong. Mereka mengeksploitasi emosi audiens tanpa didukung data yang benar, serta tidak transparan dalam menyampaikan risiko. Hal ini jelas melanggar etika dalam berkomunikasi. Sebagai kesimpulan, komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan empati, yaitu kemampuan memahami perspektif lawan bicara. Selain itu, komunikasi juga harus adaptif dalam menghadapi perbedaan generasi dan gaya komunikasi. Dan yang paling penting, komunikasi harus dijalankan dengan etika, karena integritas dan transparansi adalah kunci dalam membangun suatu kepercayaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Naufal Praditya Sopandi, untuk evaluasi tengah semester pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Angga N. Prastian, SEMM, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.